Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada materi distribusi frekuensi. Statistika terdiri dari distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Ukuran letak data, kuartil, desil, persentil. Ukuran penyebaran data, jangkauan data, dan simpangan. Materi: membuat tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Contoh, data hasil pengukuran suatu penelitian berikut. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda-beda. Misalnya, disusun skala 10 dengan menggunakan diagram batang daun, disingkat DBD. Diagram batang daun. Lajur batang menyatakan angka puluhan, lajur daun menyatakan angka satuan. Batang 0, kolom 1, daun 2. Kita coret yang sudah dimasukkan diagram. Kolom 2, daun 1, kolom 3, daun 7, kolom 4 nggak ada, kolom 5, daun 1, dan 3. Kolom 6 nggak ada, kolom 7, 8, dan 6, kolom 8, 2, kolom 9, 9, dan 6. Tabel distribusi frekuensi batang 0, kita tulis interval 0 sampai 9 dengan jumlah frekuensi 10. Kemudian batang 1, kolom 1, daun 7, kolom 2, daun 0, kolom 3, daun 2, kolom 4, daun 8, dan 2, dan 7. Kolom 5, daun 6, kolom 6, daun 8, dan 1. Kolom 7, daun 2. Kolom 8, daun 4, kolom 9, daun 5, kolom 10, daun 5. Ditulis interval 10 sampai 19, frekuensi 13. Batang 2, kolom 1, daun 3, kolom 2, daun 8, kolom 3, daun 6,
kolom 6 daun 4, kolom 8 daun 3, kolom 10 8 dan 1. Interval ditulis 20 sampai 29, jumlah frekuensi 7. Jumlah total frekuensi 30 sesuai dengan jumlah data yang ada, yaitu 30. Berarti seluruh data sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Menyusun distribusi frekuensi dengan turus. Diketahui data sebagai berikut. Misalnya disusun dalam skala 10. Kita buat kolom interval dan turusnya Nana. Interval 0 sampai 9, interval 10 sampai 19, interval 20 sampai 29. Kemudian data kita masukkan. Kolom pertama 23, kemudian 2, kemudian 17, 10, 28, 1, 26, 12, 7, 18, 12, 17, 1, 16, 3, 24, 18, 11, 12, 8, 6, 2, 23, 14, 9, 6, 15, 28, 21, 15. Baru kita buat tabel distribusi frekuensi. Interval 0 sampai 9, jumlah frekuensi 10. Interval 10 sampai 19, jumlah frekuensi 13. Interval 20 sampai 29, jumlah frekuensi 7. Total jumlah seluruhnya 30 sesuai dengan jumlah data yang ada, yaitu 30. Berarti seluruh data sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan data terkecil dengan lambang X1 dan data terbesar dengan lambang XN. Jangkauan atau ring dengan lambang J adalah XN dikurangi X1. 2. Untuk data yang cukup besar, maka banyak kelas interval K. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Keterangan K banyaknya kelas, N banyaknya data.
3. Lebar kelas I atau C lambangnya dengan rumus I sama dengan J dibagi K. 4. Buat tabel distribusi frekuensi. Contoh, tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Kelas interval pertama 1 sampai dengan 5. Kelas interval kedua 6 sampai dengan 10. Kelas interval kelima 21 sampai 25. Jadi banyak kelas interval K sama dengan 5. Kelas interval pertama 1 sampai 5 artinya terdapat nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi I sama dengan 5. Contoh, diketahui tabel sebagai berikut. Buat distribusi frekuensi. 1. Data terkecil X1 yaitu nilainya 41. Data terbesar XN nilainya adalah 74. Jangkauan J sama dengan XN dikurangi X1. Jadi 74 dikurangi 41 sama dengan 33. Banyaknya kelas interval K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu jumlah data sama dengan 50. Jadi K sama dengan 6,6. Pendekatannya sama dengan 7. Jadi banyaknya kelas interval K sama dengan 7. 3. Lebar kelas lambangnya I atau C. I sama dengan J dibagi K. Tadi J-nya sama dengan 33, K-nya 7. Sehingga I 4,7 dibulatkan 5. Jadi lebar kelas interval I sama dengan 5. 4. Tabel distribusi frekuensi. Kita buat kolomnya nilai kelas interval pertama 40 sampai 44. Kelas interval ke-1 40 sampai 44 artinya memuat nilai 40, 41, 42, 43, 44. Jadi I sama dengan 5. Kelas interval pertama bisa dimulai dari angka 40 atau 41. Asal data terkecil dan data terbesar dari seluruh data yang diketahui masuk dalam distribusi frekuensi. Jadi kelas interval pertama bisa 41 sampai 45 dan seterusnya. Nah tadi K-nya sudah dihitung sama dengan 7. Sehingga kelas interval kedua 45 sampai 49. Kelas interval ketiga 50 sampai 54 dengan jumlah K sama dengan 7. Lanjut kita masukkan datanya. Kolom pertama 65, kemudian 56, 46, 64, 67, 55, 64, dan seterusnya anak-anak. Data seluruhnya sudah disubstitusikan.
Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensi 50, berarti seluruh data sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut di buku tugas kalian dan hasilnya kalian foto kirim di link yang sudah diberikan. Demikian anak-anak, jumpa lagi pada materi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan histogram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.